sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom saudara-saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih hidup. Hari ini Minggu 16 Agustus 2020 kita masih bisa beribadah, memuji Tuhan, mendengar firman dan berdoa. Walaupun masih online, tetapi sukacita dari Tuhan tidak mengurangi berkat-berkat-Nya. Mari kita akan berdoa sebelum kita mempelajari firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa masih kasih kami hidup dan dapat menikmati pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Lewat suka maupun duka, lewat sehat maupun sakit, lewat namanya kekurangan maupun cukup. Kami belajar banyak hal bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan selalu beserta kami. Engkau mengerti keadaan kami. Kami bersyukur karena Engkau setia. Ampunilah segala dosa kami,
seperti kami belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu, haus, lapar untuk diberkati firman-Mu. Firman-Mu adalah kompas petunjuk buat hidup kami. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami minta dengan percaya. Amin. Saudara, hari ini kita meneruskan pembelajaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-8. Mari buka dan kita akan baca bersama-sama. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti alam, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudara, Mazmur ini mengungkapkan tentang kepercayaan, kehormatan besar yang diberikan Tuhan pada umat manusia. Manusia diciptakan Allah untuk suatu maksud yang mulia, bukan kebetulan, bukan evolusi dari monyet. Manusia sangat berharga bagi Allah. Manusia menjadi tujuan atau fokus perhatian dan perkenanannya. Tuhan memberikan pada manusia otoritas untuk memerintah atas alam dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Jika manusia benar-benar sadar akan hal tersebut, ini adalah alasan, kekuatan untuk hidup dan penuh hormat pada Tuhan, dan selalu bersyukur dan hidup memuliakan Tuhan tiap hari, dan menjalani hidup dengan maksimal. Saudara, Tuhan mempunyai tujuan waktu Ia menciptakan alam dan segala isinya, yaitu sebagai ungkapan ekspresi kemuliaan, kemegahan, dan kuasanya. Mazmur 19 ayat 2 mencatat, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kalau kita mengamat-amati benda-benda alam, bunga-bunga yang beraneka warna dan berjenis-jenis hewan, pohon-pohon, laut, gunung, danau, dan lain-lain, pasti kita akan kagum akan kebesaran kreativitas Tuhan, Sang Maha Pencipta. Tuhan menciptakan langit dan bumi ini juga, dan Dia mau menerima kemuliaan dan hormat yang layak diterimanya. Semua unsur alam di dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai 10 dicatat. Semua unsur alam menyerukan puji-pujian kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Haleluya. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya sebagai tempat tinggal yang baik untuk manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, menurut rupanya sendiri, atau istilahnya segambar dengan rupa Allah.
supaya manusia dapat mempunyai hubungan kasih pribadi, dapat berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan abadi. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk dengan 3 unsur, punya tubuh, jiwa, dan roh. Manusia juga punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi serupa dengan gambaran Tuhan. Itu semua bertujuan agar manusia dapat berinteraksi, dapat menanggapi Tuhan, dapat menyembah Tuhan, dapat melayani Tuhan. Karena punya iman, punya kesetiaan, punya pengertian dan rasa syukur. Makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain tidak punya hal-hal tersebut. Jadi Tuhan sangat merindukan hubungan yang intim dengan manusia. Sehingga ketika iblis berhasil membujuk Hawa dan Adam untuk memberontak pada Tuhan, jatuh dalam dosa, Tuhan mempunyai rencana. Ia berjanji mengutus juru selamat untuk dapat menebus manusia dari dosa. Melalui cara ini, Tuhan mau supaya umat manusia itu sungguh-sungguh menjadi miliknya. Ia dapat menikmati persekutuan yang baik. Manusia itu dapat memuliakan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan dengan Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Tercatat dalam Wahyu 21 ayat 3. Agar kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Persekutuan yang intim dan abadi. Itulah kerinduan Tuhan. Saudara, jika kita percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita, melindungi, memelihara kita secara istimewa, maka wajiblah kita hidup tunduk, taat padanya, karena Dialah Tuhan kita. Kita akan berdoa, memuji serta menyembahnya dengan sepenuh hati, memberikan kemuliaan setinggi-tingginya kepada namanya yang agung. Hanya karena karyanya yang luar biasa dalam kehidupan manusia, maka kita bisa ada seperti hari ini. Hidup kita adalah manusia yang hina, tapi Tuhan telah menjadikannya mulia, berharga di matanya. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib dapat terlihat ketika Tuhan dapat mengubah darah seorang ibu menjadi air susu dan memberikan kemampuan bayi-bayi yang kecil untuk menyusu, sehingga dapat bertumbuh besar dan menjadi sehat. Dari mulut bayi-bayi pun mereka dapat memuji-muji pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Jadi pengenalan yang benar akan kebesaran Tuhan menuntun seseorang untuk sadar bahwa manusia itu sangat kecil, lemah, tak berdaya. Itulah sebenarnya manusia. Tetapi di hadapan Tuhan memberikan kemampuan, kedudukan, otoritas, berkat-berkat rohani, berkat-berkat roh jasmani. Semua semata-mata hanyalah anugerah Tuhan. Status mulia manusia sebagai gambar Allah memang sudah rusak karena dosa. Banyak orang tidak hidup memuliakan Tuhan dan jadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus telah mati di salib dan bangkit untuk menebus dosa manusia dan memulihkan gambar Allah dalam tiap orang yang percaya kepadanya. Yesus menurut Kolose 1 ayat 15 adalah teladan sempurna gambar Allah. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus rendah hati karena sadar diri
Jangan sombong, taat pada perintah Tuhan, hidup saleh, menghargai sesama manusia karena mereka juga gambar atau rupa Allah, ya. Dan mengelola alam ciptaan yang Tuhan telah serahkan kepada manusia, mengelolanya dengan baik, dieksploitasi tapi dengan baik, agar ada keseimbangan di dalam ekosistemnya. Intinya, kalau kita sadar diri siapa kita, manusia hina, tetapi Tuhan buat jadi mulia. Mari kita mempermuliakan Tuhan melalui segala eksistensi hidup kita, dengan cara hidup jadi berkat untuk sesama. Roh Kudus akan menolong saya dan saudara supaya kita bisa melakukannya setiap hari. Amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah pencipta kami, penebus, penyelamat kami, sumber kuat kami, pertahanan kami, pemberi kami hidup, dan alasan kami untuk hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kasih-Mu, setia-Mu luar biasa kami alami di dalam hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami mau rindu memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu hidup taat kepada kehendak-Mu. Sanggupkan kami ya Bapa. Sanggupkan kami. Kami rindu Tuhan. Lebih hari lebih taat kepada firman-Mu. Kami serahkan semua persoalan-persoalan kami kepadamu. Engkau tahu benar, sebab tidak ada yang tersembunyi bagimu. Buka jalan-Mu Bapa, berilah kami hikmat untuk mengelola semuanya dengan benar. Dan adakanlah mujizat-Mu, sebab pertolongan kami, gantungan dan harapan kami hanya kepada Tuhan pencipta kami yang mengasihi kami. Supaya kami dapat bersaksi kembali tentang kasih dan kuasa-Mu dan hidup mempermuliakan Tuhan, agar banyak orang boleh percaya kepadamu dan diselamatkan. Bapa, kami berdoa, di antara kami ada yang sedih, hiburkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Yang tertekan, merdekakanlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah kelegaan. Yang kepahitan hati, dalam nama Tuhan Yesus berikanlah sukacita dan hikmat dari Roh Kudus untuk menjaga hati nurani murni, supaya tidak ada celah buat si iblis. Karena kami hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Yang kesepian, Tuhan berikanlah pengertian, pengalaman baru dengan Roh Kudus, dan orang-orang yang peduli, orang-orang yang saling memperhatikan sesama. Tuhan, bagi saudaraku yang hilang iman, hilang pengharapan, dalam nama Tuhan Yesus tambahkanlah iman, tambahkanlah sukacita dari sorga, sehingga jiwa kami tenang dan aman, karena kami sadar, mengalami, merasakan sungguh bahwa Tuhan ada selalu berserta. Engkau lebih besar, Engkau lebih baik, Engkau segalanya, Engkau lebih dari siapapun dan apapun. Tuhan Yesus, kami berdoa, di antara kami ada yang sakit, mohon Tuhan sembuhkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Biar mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Imani saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Namamu dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang dipulihkan dan akan bersaksi pada banyak orang tentang kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Gereja-Mu dikuatkan, karena kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau setia. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Kami juga bersyafaat mohon berkat Tuhan untuk bangsa kami. Orang-orang yang tinggal dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, di setiap pulau-pulau. Tuhan berkati anak-anak-Mu jadi berkat. Tuhan tolong anak-anak-Mu supaya bisa menolong orang lain. Tuhan ajar anak-anak-Mu supaya bisa mengajar yang lain. Supaya banyak orang boleh percaya dan diselamatkan. Bangsa kami dipulihkan, hidup takut akan Tuhan, hidup berhikmat. Negeri kami dipakai Tuhan untuk menjadi terang buat bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin kami, Pak Jokowi, para menteri, gubernur,
Tuhan Yesus, dewan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, beri takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, beri hikmat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, beri kesejahteraan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi karena anugerah Tuhan, negeri kami akan merayakan kemerdekaan yang ke-75. Kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah negeri kami lebih lagi diberkati Tuhan untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Hamba-hambamu, jemaat Tuhan, baik sekolah minggu, remaja, youth, kaum wanita, dan kaum pria. Pakai Tuhan menjadi alat, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah komunitas kami masing-masing. Beri hikmat, beri kepandaian buat anak-anak kami yang sekolah. Tolong buat anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tolong buat anak-anak kami yang sedang memerlukan jodoh dan hal-hal yang lain. Buka jalan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat keluarga besar kami. Ada keluarga besar kami yang belum percaya. Tuhan tolong selamatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami untuk memberitakan Injil. Tolong kami untuk bersaksi dengan benar dan jamah mereka. Yang sudah percaya, Tuhan teguhkan mereka supaya menghidupi firman Tuhan setiap hari. Tuhan berkati suami kami. Tuhan berkati istri kami. Tuhan berkati anak-anak kami. Tuhan berkati mantu dan cucu-cucu kami. Lindungi kami dengan kuasa kasih-Mu. Darah Tuhan ada pada kami. Jauhkan kami dari virus COVID-19. Biarlah kami hidup sehat, semangat, sukacita, diberkati Tuhan, dan jadi berkat buat kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk komunitas kami. Entah tetangga kami, entah teman-teman kami, entah rekan-rekan kami sekerja. Tuhan tolong supaya diberkati. Dan pakai kami Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah komunitas kami. Supaya banyak orang boleh percaya kepadamu dan diselamatkan. Karena hidup kami adalah dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah kami berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sempurnakanlah doa kami. Saudara, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Imani, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai jumpa.